Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih teman-teman udah join. Saya senang sekali bisa silaturahmi sama teman-teman semua, walaupun belum bisa offline, tapi enak online ini kita bisa ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia. Bahkan ada yang di luar negeri. Gak tahu kalau si Novi ada, Yudia di Jerman, Novi di Swiss. Tuh, ya di Yasin nggak tahu tuh, dia di luar negerinya pakai motor. Ya, pertama nggak bosan-bosan saya bilang selalu jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan, ya, jaga kesehatan, hindari kerumunan, ya, rumpi rame-rame di online aja cukup. Terus malam ini kita ngobrolin, sebenarnya ini bahasan ini udah pernah dibahas juga nih, ya, tapi nggak apa-apa, mungkin diulang lagi. Kenapa foto itu menjadi kuat? Kalau sih, aku sih masih ingat gitu loh. Foto kuat itu kenapa? Karena waktu, karena terbatas apa, segala macam gitu contohnya. Karena fitness. Kisi-kisinya. Karena fitness. Oh iya, rajin olahraga. Ya. Kita kembali ke dulu. Ya nggak apa-apa, itu refresh lagi buat teman-teman. Ya kan? Ini sekarang nggak bisa pakai framing apa-apa ya sudah. Jadi, judulnya sekarang ini, kenapa sih foto itu bisa menjadi kuat? Kuatnya itu nggak tahu ukuran kuatnya itu seberapa, bagaimana, dan ini pastinya nggak tahu kalau kita ngomong tanya sama Bang Arbain, tentu di matanya sedikit mata jurnalistik ya, jurnalis ya gitu. Halo Papua, hadir, apa kabar? Papuanya mana nih? Baliem, Wamena, Sorong. Salam dari utara, Anambas, oh ya Anambas tadi tuh. Bang Bain kameranya bikin pusing goyang-goyang. Itulah istimewanya di Obras gini. Kalau kameranya cuman statis, ya nggak keren. Jadi kalau Bang Arbain kameranya harus goyang-goyang. Agak mending sekarang loh. Dulu beli tripodnya. Udah beli tripod. Udah beli tripodnya, dibeliin Mbak Ida Kadar dan Yana Saras ya. Itu, tapi sekarang ngilip di mana nih? Aduh, hilang. Ya sudah. Oke, mumpung tukang bakpao belum lewat, silakan dimulai Bang. Siap. Alifston apa kabar? Natuna. Asik. Aku nggak sempat nginep di tempat Mas Alif kemarin waktu di sana, tapi tempatnya keren banget. Teman-teman kalau mau ke Natuna, nginep di Alifston. Ya, aku Alifston itu Aji bikin lagunya kan, menunggumu di sini apa? Menunggumu. Itu apa? Lain lagi tuh. Alifston juga iya, itu. Iya, lokasinya di Natuna, betul. Lokasinya di Natuna, betul. Iya. Jason Hiu, gas. Oke, ayo Bang, silakan. Oke, siap. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu pertanyaan yang selalu saya terima kalau ngasih workshop jurnalistik di kampus adalah bagaimana cara membuat foto kita jadi kuat. Nah, jadi seakan-akan, Ika Burhan muncul, jarang Ika Burhan. Aku punya Ika Burhan ini, pematung siapa juga, tuh? Aku punya patung. Ika Burhan aku juga punya patungnya. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi aku selalu ditanya bagaimana membuat foto yang kuat. Jawabannya adalah foto yang kuat itu bukan karena cara ya, bukan karena cara. Tidak pernah ada seorang fotografer yang bisa merancang fotonya jadi kuat ya. Tidak pernah ada yang fotonya jadi kuat. Jadi foto kuat itu kadang-kadang masalah anugerah. Coba mari kita lihat, saya mulai dari foto. Tapi benar kata Om Janto tuh, foto yang kuat, foto yang disertai dengan obat kuat. Yang biasanya pil biru atau segala macam. Saya mulai dari foto ini. Ini foto ini rame dalam sebulan terakhir. Foto apakah itu? Foto ini. Kelihatan fotonya? Kelihatan. Ya, jadi Donald Trump dengan ada bendera Amerika keluar dari mulutnya seakan-akan. Ini pernah muncul di beberapa diskusi online saya. Om, foto ini maknanya apa? Bukan. Saya kasih tahu bahwa dalam jurnalistik, foto tidak harus punya makna. Kadang-kadang sebuah foto itu hanya melengkapi sebuah tulisan.
Jadi ini tulisannya karena Trump menggugat apa terus dikasih foto ini. Jadi foto ini nggak ada hubungannya sama tulisan sama sekali. Cuma foto ini demikian eye catching sehingga orang tertarik lihat dan tulisannya kebaca. Jadi dalam jurnalistik itu ada foto yang kategorinya ilustratif. Dia nggak perlu ada isinya apa-apa, nggak perlu apa, aneh, nyentrik, tidak biasa. Nah, foto ini sekarang jadi kuat karena Trump rame kemarin di impeach lagi kan. Jadi foto ini jadi kuat. Bang, itu istilahnya apa di fotografi yang teman-teman punya istilah kan yang kayak gitu? Apa itu? Ayo. Ada yang tahu nggak teman-teman kalau foto begini istilahnya apa? Pas mulutnya begitu. Nanti abang di FB rame lagi. Aku benci istilahnya. Jus tape ya. Juxtaposition apa? Jus tape ya. Ya. Nggak tahu. Jadi foto ini kuat. Tahu dijelasin. Foto ini kuat satu karena dia Trump. Coba itu Dodi atau saya ya. Terus benderanya bendera kemilau ya. Biasa aja ya kan. Gitu. Tambah kuat. Terus gini. Atau Trump biasa-biasa aja. Fotonya artinya kata ini Obama terus bendera Amerika gitu. Orang juga apa sih foto ini so aneh aja gitu loh. Jadi foto ini jadi kuat karena terikat orangnya dan peristiwanya. Ya, ingat ya. Kalau kita ngomongin foto kuat dalam jurnalistik, nah nanti kita ngomongin foto kuat dalam hal lainnya. Jadi foto kuat itu karena dia jadi terkait pada suatu hal. Ya, jadi kuat, jadi mengemuka, jadi pembicaraan. Ada peristiwanya ya. Lihat foto ini. Ini juga Trump juga. Yang itu bukan juxtaposition yang itu. Apa nama ini juga istilahnya lagi? Bukan juxta itu. Tapi kita jangan ngomong gitu ada Bang Arbain. Jangan ada justa di antara kita ya. Udah dibilangin. Ngeyel. Ini foto ini juga sebenarnya cuma menaruh tulisan exit dan Trump di kirinya. Karena Trump di impeach, foto ini jadi kuat lagi karena Trump diusir, gitu kan. Trump kalah pemilu dan sebagainya. Ingat, foto ini jadi kuat karena konteksnya. Dalam jurnalistik, seorang fotografer bisa waktu motor nggak kepikir apa-apa, jadi cuma kepikir, wah gue bikin foto unik. Atau dia kepikir, wah ini foto ini kalau gue giniin bisa. Dulu, fotonya pernah saya bawakan di Obras ya. Obama lihat jam, Obama lihat jamnya gitu. Itu foto mungkin biasa banget. Tetapi, begitu Obama terpilih, foto itu dijadikan cover majalah The Economics, judulnya It's My Time. Dia terpilih. Dia lihat jam itu jadi pas, it's my time, ya. Jadi foto kuat itu karena jadi konteksnya dalam jurnalistik, ya. Foto jadi kuat dari konteksnya jurnalistik. Ini juga nih, cover Times ini. Berarti kan tulisannya baca-baca. Donald Trump, President of the Divided States, bukan United, Divided States. Karena waktu dia terpilih, orang Amerika tunggu. Termasuk apa itu? I have a friend from the Iceland, Romi Tigi, how are you? Ini yang kerja di Bang, ini si Romi yang kerja di kerja di Omar di Stocknest. Oh, oke. Iya. Hai Romi, how are you? Takfiri. Udah join di sini. Oke. Terus majalah Time ini kan karena dia agak berseberangan dengan Trump. Waktu Trump terpilih itu dia bikin cover President of the Divided States of America. Nah, oke biasa aja. Setelah Trump makin dianggap menjadi-jadi, Anda perhatikan ini tulisan Time. Dianggap bahwa itu tanduk, tuh, ya kan? Dianggap Saiton gitu loh, ya. Jadi covernya jadi kuat lagi 4 tahun setelah Trump terpilih ya. Cover ini mencuat lagi karena dianggap ini bertanduk gitu. Jadi foto itu kuat karena konteks, oke? Foto kuat karena konteks. Sekarang karena konteks ya. Ya dalam jurnalistik foto itu tidak bisa kita rancang foto saya jadi kuat atau gimana. Kadang-kadang nggak bisa, ya. Dalam motret rame-rame katakanlah Pak Jokowi itu ada 50 fotografer motret bareng. Ya, tiap fotografer coba berpikir bahwa gue harus dapat momen yang beda sama yang lain. Ya Pak Jokowi lagi nyengir, Pak Jokowi lagi apa. Intinya adalah tiap fotografer itu berusaha beda dengan harapan beda itu membuat fotonya jadi kuat. Itu salah satu kredo para jurnalis kalau bekerja, apalagi kalau motret rame-rame ya. Oke. Ini fotonya Heru atau siapa saya lupa ya. Fotonya Agus Santo ini. Ini adalah foto ilustrasi mudik lebaran. Yang pasti bukan 2020 ya, pasti bukan. Mudik lebaran naik motor. Kenapa foto ini jadi kuat? It's okay Romi, it's okay. Bang, say hello Bang. Say hello Romi. Kelihatan mukanya dulu.
Teman-teman, Ya. ini Romi Tigi ini adalah yang kerja di hotel di Stockness, ya, Stockness. Romi, I want to tell you about you to my friend, all my friend, ya. Dia kerja di Stockness saat winter, housekeeping loh, yang bersihin kamar kita, terus di cafe, gitu. Sampai sekarang kita tetap masih kontak-kontakan. Jadi kalau teman-teman ke Iceland, pergi ke Stockness, itu ada hotel di sana. Hanya ada satu hotel, sambil nunggu Aurora di sana. Itu Romi Tigi ini, ya. Oke, Romi, Saya thanks. sama Oke, OI Romi. kurang dari tahun yang lalu ya, bulan Februari lalu ya, OI ya kita ke sana ya. Iya, Maret. Maret. Stockness itu kalau musim winter, winter itu nggak usah pakai AC, dinginnya udah dingin banget ya, ya OI ya. Saya terbangin drone -2, tangannya beku. Baru kali ini drone mendarat dipegang, drone-nya nggak dingin, drone-nya nggak panas, malah dingin. Itu. Jadi baterainya saya angetin di ketek supaya bisa terbang. Itu Om Janto Buruhan. juga ada. Om Janto juga ada tuh. Oke, lanjut Bang, lanjut. Oke, Lanjut Jason ngegas, kita Yukon, ngegas. halo. Oh, ya. Jangan-jangan Romi Perbowo tuh. Mana Romi apa? Bukan. Oke, ini foto bagi orang Indonesia. Foto ini mungkin nggak terlalu kuat, biasa banget kan. Satu keluarga naik motor, anaknya 2 itu biasa banget. Kalau Anda cari di Twitter, di YouTube tuh orang di India atau di Cina ada yang naik motor sampai ber-8, ber-10 gitu kan. Satu keluarga aja banyak banget ya. Jadi nih, gini, foto ini kalau dibawa ke konteks internasional mungkin foto ini jadi kuat. Tetapi untuk konteks Indonesia, begitu ngomongin mudik lebaran atau liburan lebaran, ini Keragunan ya kalau salah, itu jadi kuat. Sorry. Oke. Nah, pertanyaan adalah, ini, sorry, ini anak ini udah lama ya, jadi anak ini bukan udah berubah ya, nggak masalah ya. Ini menyangkut privacy. Siapa tahu loh mukanya nggak berubah-berubah, masih begitu loh. Ketahuan ini foto tahun 2007 ya, dah 14 tahun yang lalu ya. 14 tahun yang lalu, seorang anak kencing di pohon, dipotret, dilombakan foto human interest waktu itu ya, jelas ya, foto ini nggak menang ya. Tapi foto ini jelas tidak dipikir kalau sesuatu yang pelanggaran itu menarik ya. Jadi banyak orang yang menganggap, tadi siang ada webinar, terus tanya, kalau saya motret suatu polisi yang pungli gitu, gimana tuh? Ya, satu, Anda bisa bermasalah misalkan ya, bermasalah di jalan karena menyangkut suatu banyak hal ya. Tetapi foto itu menarik atau tidak? Ya belum tentu. Memungli itu levelnya apa dulu kan? Anda mungkin ingat kalau KPK, kalau korupsi miliaran, orang yang ditangkap itu cerita. Walaupun dia cuma orang di borgol, foto itu jadi menarik karena kisahnya besar kan. Tapi kalau pungutan di jalan-jalan aja ya orang udah nggak tertarik. Oke lah. Sekarang Anda lihat foto ini. Marlon Brando. Marlon Brando ya kiri ya. Yang kanan ini itu adalah paparazzi paling legendaris di dunia. Jadi di dunia ini paparazzi legend itu 2. Ron Gallela ini yang ada di foto. Ron Gallela. Sama satu lagi Richard Young. Ya. Richard Young muda. Richard Young. Itu 2. Richard Young nggak pernah tua ya. Karena muda terus ya. Richard Young nggak pernah. Richard Young. Learn to be Richard Young. Ada lagunya ya. Lain ya. Jauh. Jauh. Jadi gini, kenapa foto ini selalu jadi ilustrasi kalau ngomongin paparazzi? Karena Ron Gallela is somebody, ya. Zaman dulu dia tuh pernah dipesenin seorang perempuan yang tergila-gila sama Marlon Brando, dipesenin untuk ngumpulin foto Marlon Brando sebanyak-banyaknya dibayar. Dia ngejar Marlon Brando kemanapun Marlon pergi, sampai Marlon kesel, ditonjok hidungnya, patah hidungnya si Ron Gallela. Habis itu dia nggak menyerah. Dia tiap kali ngejar Marlon Brando, dia pakai helm untuk melindungi hidungnya, takut ditonjok lagi, ya kan? Jadi foto ini kuat karena apa? Karena ada ceritanya. Nggak cuma Marlon Brando, foto Marlon Brando jalan biasa aja. Tapi Marlon Brando dikuntit Ron Gallela, dengan Ron Gallela pakai helm seperti ini foto jadi kuat. Ini foto ikonik sekali ya. Bisa dibilang ini foto ikonik untuk ngomongin paparazzi. Jadi foto itu kuat, sekali lagi, karena konteksnya. Ini masih jurnalistik sih. Konteks ya. Masih konteks. Masalah konteks. Oke. Nah, oke. Oke, ini
Ini Waria di Rawamangun. Sekarang mungkin udah nggak ada. Ini foto 2008 Wisnu Widiantoro yang motret ya. Gini, dalam jurnalistik, kalau kita motret itu ada namanya safety shot, ada better shot. Ingat, ada safety shot, ada better shot ya. Safety shot itu adalah kita dapat duluan. Jadi gini, pedoman Anda bikin foto kuat itu tiap kali memotret, ya, tiap kali motret Anda ambil safety shot dulu, dapat dulu. Kalau Anda langsung berharap foto itu something, better shot terus, Anda akan stres. Wah, momennya belum bagus. Anda akan stres sampai momennya habis, Anda nggak dapat gambar apa-apa. Jadi, pedomannya kalau Anda mau bikin foto kuat adalah, pada waktu kita sampai di tempat, adegannya ambil safety shot dulu. Safety shot itu pokoknya dapat duluan. Dengan mempunyai safety shot, ya, safety shot, Anda punya mental untuk, Anda punya mental lebih untuk dapatkan better shot. Ini contoh ya. Di Kompas itu motret Waria di Rawamangun itu adalah something banget. Nggak gampang motret Waria di Rawamangun itu. Ya. Anda ketahuan, Anda didatengin kamera Anda dirampas. Serius. Dikeprok, kamera dilemparin ke lumpur ya. Serius ya. Kenapa mereka marah di potret? Karena kalau keluar di koran, mereka digaruk, mereka nggak dapat penghasilan. Tempo kalau nggak salah pernah ngitung, penghasilan pengamen di perempatan itu, dilihatin, 2.000, 1.000, dihitung-hitung, lebih gede daripada gaji pegawai negeri baru pemula loh dapatnya, gitu loh. Jadi koran Tempo atau majalah Tempo saya lupa dulu 10 tahun yang lalu kira-kira ada laporan berapa penghasil pengamen itu kan, itu sempat habis itu sempat beberapa lama saya juga malas ngasih ke pengamen, sampai sekarang saya nggak mau ngasih lagi. Oke, karena konteksnya adalah safety shot, better shot, ya ini safety shot. Jadi kalau seorang fotografer ditugasin motret Waria di Rawamangun. Ini foto biasa banget kan, walaupun susah tapi foto ini biasa banget ya nggak? Ya nggak, Oi? Iya. Ya, ini safety shot banget. Ini safety shot. Kita dari mobil kelihatan jebret, safety shot. Anda harus dapat better shot. Ini better shot. Oke? Oke. Ini better shot, artis better shot. Ngangkat, setidaknya kalau kita ambil safety shot itu, kita juga punya pilihan nantinya kan Bang ya. Nanti kita bisa ambil the best-nya jadinya kan. Contoh gini nih. Nah, pada waktu katanya Pak Jokowi nyalamin datang kantor Anda, nyalamin semua karyawan terus sampai bos Anda. Lah, pada waktu dia nyawani ke halaman pertama, bukan berarti Anda nggak usah motret. Itu membuat Anda mending tetap motret. Safety shot itu. Karena kalau Anda nunggu, belum sampai bos. Pas sampai bos Anda tekan tombol bisa tombol salah loh. Safety shot itu juga membawa Anda kesiapan untuk dapat momen puncak, ya. Anda jebret itu pas adegan yang penting jebret Anda bisa dapat. Kalau Anda nunggu pas adegannya bener bisa-bisa Anda tekan tombol yang salah, gitu. Atau bahkan dalam zaman SLR kameranya belum on. Kalau di SLR nggak mungkin ya, di SLR kan digital kalau nggak nyala nggak muncul. Kalau SLR tuh kita nggak nyangka. Jadi sekali lagi ini safety shot, ini better shot. Ini better shot juga, ngangka yang ini. Artinya ini biasa banget ya, foto yang biasa banget. Itu penting diambil untuk membuka Anda. Ini bursting juga enggak. Kita bursting itu Anda mengira-ngira nggak tahu mana momen puncaknya. Ingat ya, bursting itu berbahaya justru. Saya ingat, saya pernah motret di balap sepeda di Semarang tahun 1990 ya. Menjelang final, saya satu-satu, tungguin, pas dia nyentuh garis saya akan motret. Tapi saya jeret terus berharap pada waktu saya sampai garis saya akan jebret. Sebelah saya nggak usah sebut namanya, fotografer senior, dia bursting, terus gitu. Tapi waktu itu masih pakai F3 ya, Nikon F3 itu cuma 8 frame per second, nggak kenceng-kenceng, 6 frame per second, nggak kenceng-kenceng amat. Jadi justru pada waktu dia sampai pas jebret dia menjelang angkat tangan, pas kameranya istirahat, pas tangannya di puncak, pas tangannya turun jebret lagi. Jadi dia nggak dapet si pembalap pas tangannya mengepal di udara. Dapetnya tangannya nanggung, baru sampai dagu gitu ya. Itu bahayanya bursting ya, terutama kalau burstingnya nggak kenceng. Kalau sekarang yang sampai 60 frame per second ya pasti dapat semua lah. Ini foto kuat adalah didapat dengan foto kuat didapat dengan memilah adegan. Ini tidak kuat, ini kuat, ini juga cukup kuat ya. Ini cukup kuat ya. Oke. Ini saya ke Myanmar yang jawab pertanyaan dulu nggak Bang? Oke, siap. Oke. Satu aja. Udah banyak pertanyaan tuh. Enggak, baru satu. Gato jangan dibacain pertanyaan dia.
Oh, ya. Kalau Gato jangan. Dari Margono, Bang nanya, jadi insting nangkap momen yang menarik itu bisa terjadi setelah konteksnya dapat atau apapun yang kata insting menarik bisa jadi foto yang kuat? Atau Nggak, apa? saya kan foto Trump sama foto Waria di Rawamangun tadi itu dua konteks yang berbeda ya. Foto Trump tadi jadi kuat. Jadi si fotografer waktu motret itu cuma melihat adegan aneh aja. Adegan aneh, ada bendera, wah gue pasin nih. Jus tape ku tak pasin keluar dari mulut gitu ya. Dia cuma berharap foto aneh aja. Tapi sejalan dengan peristiwa-peristiwa menyangkut Trump, foto itu jadi kuat. Di mana-mana di Twitter ini muncul menurut foto itu ya. Termasuk Trump yang exit tadi ya, karena Trump di impeach ya, itu foto itu muncul lagi dan foto itu jadi strong. Jadi gini, tadi yang konteks pertama itu foto jadi kuat karena konteks. Terus saya ngomongin yang Waria Rawamangun tadi, si fotografer berusaha merekam suatu kejadian sehari-hari tentang Waria di Jakarta. Dia berusaha dapat fotonya kuat, yaitu dengan tadi saya bilang ada safety shot, ada better shot. Kalau dia ambil kelihatan dari mobil doang, terus nunggu dia gaya dia, yaitu foto itu akan biasa terus selama posisinya hanya dia ngamen. Tetapi ada perhatikan kalau tadi dia nyelip ke sana terus ngangkat kepalanya gitu atau dia gingkang itu foto jadi kuat karena adegannya tidak biasa. Itu bisa yang jadi gini, saya balikin ke layar lagi ya. Perhatikan. Ini foto dia gayanya kayak apapun, foto ini tidak akan kuat ya. Ini lebih kuat kan karena dia di antara mobil ya. Tidak biasa kita lihat. Ini ngangkang ini belum tentu dia begini loh. Selama pada posisinya begini dari belakang dia, bahwa dia ngangkang ini adalah suatu bonus ya, suatu hal yang tidak terduga. Kalau ini Anda memang nunggu dia pindah tempat yang lain gitu loh. Konteksnya begitu. Bang, jadi mumpung ada Gato, foto Trump tadi dong, minta tahu itu istilahnya apa gitu. Ada Gato. Jus tape. Dia belum lihat. Itu bukan juksta. Nggak apa-apa, biar teman-teman tahu. Oke, aduh, ya, ikutin ya. Nah, ini. Nih, apakah keberuntungan? Nah, itu istilahnya apa tuh, Mas Gato? Teman-teman biar tahu juga istilahnya di dalam fotografi yang agak rumit itu. Mana Mas Gato? Nih, Deki Arowan nanya, apakah keberuntungan berperan juga dalam membuat foto kuat? Kayak wartawan Tempo yang berhasil motret teroris Tamrin 2016 lalu. Ya itu kayak tanpa mengecilkan Solihuddin waktu dapat water foto itu juga foto kuat banget itu, yang satu truk isi bonek kebalik itu kan, itu kuat banget itu foto. Apakah dia bisa ngulangin? Nggak mungkin. Siapapun nggak bisa mengulangi foto itu gitu loh. Apakah ada faktor keberuntungan? Saya nggak berani ngomong istilahnya apa, tapi faktor keberuntungan tuh saya bilang ada. Nah, ngomong faktor keberuntungan ya, Julian Xiaoming almarhum itu selalu membantah faktor keberuntungan. Yang bikin kamu foto bagus itu kamu siap, bukan masalah beruntung. Tahun 1995, sirkus Sentul itu mau dibuka untuk MotoGP, ya. Jadi terus ngundang pembalap-pembalap MotoGP. Kevin Schwantz datang. Jadi waktu itu pembalap-pembalap itu dari Monaco, dari Macau datang ke Sentul untuk eksibisi aja. Jadi disponsori Suzuki sama Lucky Strike waktu itu ya. Kevin Schwantz. Banyak pembalap-pembalap MotoGP balapan di Sentul itu. Semua fotografer termasuk saya menunggu di tikungan yang tajam, berharap ada yang jatuh. Sampai selesai nggak ada jatuh. Sampai kantor Julian Xiaoming pamer ke saya, foto jatuh banyak sekali dia. Keluar di Kompas, halaman 1 pembalap terjungkir. Semua orang ngomong Julian lempar kerikil kali ya. Apa jawaban Julian? No, kalian nggak pakai otak. Kalian nunggu di tikungan tajam. Semua pembalap di tikungan tajam pasti ngerem. Aku nunggu di tikungan landai. Banyak pembalap lengah. Dan Julian betul. Dia sendirian di tikungan yang landai, dapat yang jungkir balik 3 atau 4 biji, foto macam-macam. Jadi bukan Julian beruntung, dia pakai otak kata dia. Gue pakai otak. Lu nggak pakai otak, lu nunggu di tikungan tajam, ngerem pasti kata dia. Ya kira-kira begitulah. Jadi kuncinya juga ada persiapan preparing ya Bang ya, dan tahu ya gambaran suasana itu kita harus mengenal medannya segala macam. Jadi ada persiapan. Iya. Oh ini badannya seperti ini nih gitu kan.
Ya. Jadi faktor luck-nya itu pasti ada, tapi itu nomor sekian lah mungkin ya. Persiapan dulu mungkin ya. Ya, Kalau faktor luck juga digarisbawahin. bisa. Kita kebetulan di situ, itu bisa juga faktor luck ya, kebetulan di situ. Bisa jadi. Sangihe apa kabar? Ada dari Kepulauan Sangihe. Stanley ngirim kaos buat OI 1, buat saya 1. Nanti kita antar. Kaos keren. Makasih ya, Stanley, apa kabar? Stanley. Sukses adalah bertemunya kesempatan dan kesiapan. Asik. Betul, aku setuju itu. Jadi, kesempatan dan kesiapan. Kalau saya, faktor sukses adalah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dan kecepatan dalam kecepitan. Ya, agak jorok ya. Sukses bagi Arbain Rambe adalah bisa belanja setiap hari sepuas-puasnya, mau di Miniso atau di S Hardware. Ya, itu paling benar. Sikap, betul. Aku mau pamer dulu nih ya. Aku barusan dadanya lihat nih. Ini kamera sama itu kameranya itu posternya ya itu udah tak atur kamera sama posternya. Ini juga Lupitel ini sama posternya Lupitel itu. Ini juga ini sama posternya. Lagi tak atur kamera antik. Ini bagus sih, bagus. Ya? Iya. Ada yang kamera komodo. Bagus, tapi earphone aja nggak ketemu, gimana? Ini ketemu ini. Gimana? Ini udah. Oke. Nih dari ngopi kopi rakyat. Ini kopi. Ini bukan kopi rakyat, kopi kenangan. Barusan nge-grab bagi rezeki buat tukang grab. Mau tanya Om, foto art jurnalistik apakah dominan artinya atau pesannya, message-nya? Gini, jangan bikin rumit-rumit art jurnalistik ya. Satu yang pasti adalah foto jurnalistik berhak dan wajib tampil indah ya. Ngegas. Foto jurnalistik berhak dan wajib tampil indah, itu aja. Jangan ngomongin di artin lah jadi rumit ya. Foto jurnalistik pun berhak tampil indah, itu aja. Oke. Bang, ini satu pernyataan yang bisa Embong salam Pesi, apa kabar Embong? Apa kabar Embong? Enggak lah. Bang Embong itu Ambon, ya. Iya. Lengkap kalau di bakpao. Bang, mumpung ada tukang bakpao, aku makan martabak. Nah, ini dari tukang ngopi, bukan tukang foto, ntar dulu, yang ngopi kopi rakyat. Iya betul, dari tukang foto Solo. Kira-kira nih saat motret momen gitu, apa yang harus dilakukan dalam memotret? Pasti nggak perlu nyeting kan? Nah, jangan ngegas Bang. Bakpao. Jangan pikir dalam jurnalistik itu nggak setting ya. Acara di istana itu semuanya setting. Acara di istana semuanya setting. Presiden diatur di mana berdiri itu setting ya. Jadi jangan pikir bahwa dalam... Saya ingat tahun 98 demo ibu-ibu peduli ya, demo ibu-ibu peduli. Jadi waktu itu Departemen Kesehatan atau Perdagangan yang ngimpor susu bayi banyak sekali dari New Zealand, dari mana-mana ya. Terus kelompok ibu-ibu peduli dipimpin oleh Karina Supali dan Gadis Arifia kalau salah namanya ya. Itu mendemo di Bundaran HI menuntut supaya ibu-ibu tetap menyusui anaknya itu. Nah, mereka tulus ya. Nah, demo-demo itu kalau tulus, spanduknya jelek. Spanduknya jelek. Terus settingnya di foto nggak enak. Ya, demo itu kan kalau di kan harus enak dilihat. Kita bantu settingnya, kita atur di sana juga. Terus pernah juga 2007 artis-artis itu Tora Sudiro dan kawan-kawan mengembalikan Piala Citra di tim acaranya. Jadi Piala Citra dibalikin karena mereka tidak setuju dengan keputusan panitia Piala Citra. Lah artis-artis itu main film bagus. Kalau bikin acara demo nggak bagus. Cuma berdiri nunduk. Terus semua yang suruh ngomong bukan artis terkenal lagi yang suruh ngomong kan. Tora datangnya telat lagi. Terus Mirales mana gitu kan. Terus mereka naruh Piala Citra satu-satu di meja. Elak di foto. Akhirnya kita setting. Tora, kita pakai fish eye, Tora ngedorin Piala Citranya gitu. Jadi halaman 1 di Kompas. Jadi setting itu terutama pada hal tertentu. Bukan peristiwa besar ya. Peristiwa seremonial itu kita setting supaya menarik karena pelakunya kadang-kadang nggak ngerti adegan fotografis itu seperti apa. Aku belasan tahun yang lalu juga. Sorry Bu Peduli ya, Alis Buban ada tuh ya. Sorry Bu Peduli, Karina Laksono. Waktu Karina Laksono diangkut naik truk. Suaminya Pak Nino kan Pak Pemret Kompas. Saya rapat bahwa foto Bu Karina dinaikin truk. Saya kasih ke Pak Nino cuek aja. Terus saya bilang lihat. Begitu dia dilihat kaget dia langsung keluar ruangan. Saya ingat betul itu. Jadi Karina Laksono dinaikin truk, ditangkap gitu kan, demo.
suaminya Bapak Emret Kompas lagi mimpin rapat. Saya sodorin foto itu, dia cuek aja nggak pedulin. Waktu saya tunjuk supaya dilihat, ya dia baru kaget. Ya suara ibu peduli, betul. Tengkolek. Jadi setting juga bukan sesuatu yang haram ya Bang di situ ya? Nggak tahu siapa yang mengharamkan? Orang suka bikin bikin larangan diri. Baru dipancing aja ngegas. Tapi dulu aku waktu 2009 ya gempa Padang ya. Aku kan habis gempa Padang, aku kan motret. Di satu tempat itu ada reruntuhan segala macam, ada beberapa wartawan lokal lah ya mungkin ya. Aku kaget gitu loh. Mereka ternyata nyeting warga disuruh berdoa sambil nangis gitu. Aku kesel, kok setting ya gitu kan. Tapi bukan settingnya setting norak. Setting itu ada yang norak, ada yang bagus. Nah ya, tapi mungkin dia berharap dengan seperti itu mungkin menggugah orang untuk tambah terharu, bisa juga mengirim bantuan segala macam yang terserah lah. Tapi ya itu dilakukan kok di jurnalis dan di depan mata aku juga gitu. Nah sama Bang Arbain juga penjelasannya juga cukup. Jadi tidak ada yang tahun 2004 waktu tsunami Aceh, salah satu fotografer Kompas cerita dia mau motret ada ibu-ibu itu ya. Terus foto supaya ada foregroundnya sampai bagus, ibu-ibu lewat kan. Ibu tuh nanya sama fotografer gini, tambah 50.000 pakai nangis boleh? Pakai nangis. Jadi dia udah disetting pakai nangis tuh pasti itu. Tangisan cuma goceng. Iya. Tambah goceng sama nangis. Ada contoh foto setting yang norak, face settingnya bagus? Nah, saya nggak punya contoh karena Kompas settingnya nggak ada yang norak, jadi saya nggak punya contoh norak. Ya kira-kira gitulah. Tapi kalau di istana ada pasti setting kan, posisinya segala macam. Karena kan dulu ada pengalaman dulu di sana. Gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ayo, ada pertanyaan lagi nggak? Ya setting norak yang tadi contohnya dulu pura-pura berdoa segala gitu itu. Ada Pace. Pace, kita sudah 12 tahun pacaran di Facebook tuh. Kita bikin kopi-kopi lah di Pautere. Iya. Taib Kaidar ya. Pak Taib. Aduh udah lama nggak pernah lomba foto dulu. Kalau aku juri Taib dulu yang pernah Taib Kaidar dulu. Sekarang udah lama tidak lihat. Udah nggak pernah ngirimin lomba deh Pak Pace nih. Nggak usah lah. Pace itu kapasitasnya bukan sebagai peserta lagi. Ya udah masanya udah memberi kesempatan. Udah kasih kesempatan buat yang lain. Iya. Salam goceng pakai nangis. Oke, belum. Nah, lensa yang biasa diandalkan pada pas bencana apa Om? Ditanya sama Reska Prianto. Nggak bisa. Orang selalu nganggap ada lensa yang bisa segala-galanya, nggak bisa. Kita harus ternyata iya. Hanya diobras bisa bersin begitu tanpa malu-malu. Asik kan? Jadi gini. Lensa wajib buat jurnalistik. Lensa wajib buat jurnalistik apa? Nggak ada lensa wajib. Siapa yang mewajibkan itu loh ya. Jadi kalau saya tugas, saya bawa ya zaman saya masih kerja di Kompas ya. 1635, 2470 sama 7200 itu yang sehari-hari ada di tas saya ya. Kalau meliput SEA Games, Asian Games atau apa, ada tambah 302,8 fix, 604 fix. Itu tambahannya kalau menurut acara olahraga ya. Nah kalau liputan bencana saya mungkin menambahin ultra wide, ya fish eye dan sebagainya itu mungkin nambahin. Tapi ini adalah kita harus punya rentang semua, nggak ada lensa yang paling sering dipakai itu nggak ada. Semua kemungkinan kita harus siap. Itu kata Yuka Fainka, Om Arif pribadi wartawan Padang yang setting berdoa pas gempa. Berarti itu tahun 2009 dulu. Salam buat Arif. Gue di belakangnya lihat, waduh. Tapi FYI ya, FYI ya. Wartawan bule juga ada settingnya norak. Waktu tsunami Aceh, ada satu foto mayat telungkup di Kerkhoff, makam yang ada salib-salibnya itu ya. Dan kata wartawan itu nggak ada mayat itu yang tengkurup di kuburan itu nggak ada. Jadi ada yang ngangkat-ngangkat mayat segala itu. Kita yang terlalu so idealis ya, maaf ya bahasa terlalu bukan so idealis nggak boleh setting. Padahal di jurnalistik dilakukan juga. Itu tinggal masalah siapa yang bisa nerima atau enggaknya aja. Yang nggak boleh itu berdusta dan berbohong, ya Bang ya. Loh, siapa yang larang? Boleh, tapi tanggung diri risikonya. Jadi gini ya, boleh nggak gini nggak boleh nggak. Dalam jurnalistik itu terserah lo.
Karena harga lu adalah di kebenaran foto lu. Sekali lu ketahuan bohong, udah lu gak ada harganya sampai kapanpun, serius. Dalam jurnalistik itu kayak gitu rule-nya ya. Jadi setuju. boleh nggak. Tadi siang saya ada webinar. Ya, ditanya, bang, ini komentar orang abang bersin tadi loh, droplet. Gue ketawa bacanya, muncrat droplet. Untung di Zoom. Jadi yang kena COVID cuman handphonenya ya, teman-teman aman kok. Iya. Nih, saya minum kopi dulu ya. Gelasnya Chicago Bulls tuh, gelasnya Chicago Bulls. Ayo teman-teman ngopi dulu. Kopi, gelasnya gede Chicago Bulls. Ini saya beli di bener-bener di NBA ini ada NBA tuh. Oh, ada NBA-nya. Buatan Cina aja, made in China. Iya, tapi saya beli di NBA asli nih, saya beli di Amerika ini. Wah. Oke, ini dari Teria Sterik, tip and trick motret lokasi bencana. Karena kan di satu sisi kita motret penderitaan orang lain. Nah, tips, nanti Bang Bain ngegas lagi nih. Nggak ada tips and trick, nggak ada rumus tips and trick. Nggak bisa, nggak ada rumus. Nggak bisa kan? Ngelatih meliput bencana sama ngelatih multi huru hara, kalau di Kompas adalah kita pamerkan dulu foto-foto bencana sama foto huru hara ya. Kita ceritakan, habis itu diajak ikut suatu senior yang pernah meliput. Ya, nggak ada sama sekali kasih tip bisa meliput, agak mustamsikin ya, agak susah. Tapi ini pengalaman mungkin teman yang belum pernah lihat aku dengar waktu ngobrol sama Mas Bea itu ada informasi ya berguna juga. Jadi tip and trick itu nggak ada, tapi persiapan yang paling penting ya Bang ya. Betul. Kita, kayak seorang Bea itu kalau meliput bencana, aku salut banget ya. Dia sampai memetakan lokasi, ya kan. Dia hitung perjalanan ini, terus persiapan bawa barangnya apa, termasuk makanan. Kalau ternyata di sana nggak ada makanan, sampai Indomie itu yang paling penting. Ya. FYI, tapi gempa Padang 30 September 2009 itu yang sama OI itu ya. Aku tidak makan dari jam karena kan memang bukan meliput kan. Iya, itu meliput Patu Jawi. Tiba-tiba harus meliput bencana, nggak siap banget. Iya, nggak siap. Aku cuma bawa lensa apa coba? 7 mili sama 300 mili, cuma 2 lensa kalau buat Patu Jawi kan. Wide banget sama tele banget. Jadi waktu harus meliput Kota Padang, aku nggak siap, hanya fish eye, hanya 7 mili, 14 mili itu sama 300. Iya. Iya begitu. Jadi tips and triknya nanti udah kayak rumus aja nanti. Cara melatih insting ya, banyak-banyak motret. Harus terus. Oke. Kalau bawa lensa segitu banyak, bawa body berapa Om? 3? Saya minimum 2. Saya dulu waktu masih muda karena 3 body, 4 body ya. Sekarang setelah tua. Kalau udah tua tuh 2 sama body sendiri. Body kita dihitung dong. Enggak, cadangan. Saya pernah body mati pernah. Cadangan tetap harus. Sekarang mirrorless sih enteng kan. Saya bawa mirrorless enteng. Aku kalau bawa tour terutama ke luar negeri itu wajib hukumnya orang bawa 2. Kalau bawa 1 taumelin, ya kan? Iya. Karena kita nggak pernah tahu kejadian nanti di mana atau segala macam, mati, dicuri atau segala macam lah. Harus punya cadangan ya, minimal 2 body walaupun lensanya mau banyak mau apa 2 body minimal lah gitu. Oke, Bang, cara dapetin klien buat project foto produk gimana? Jangan ngegas. Saya juga nggak tahu. Banyak-banyak berdoa. Ya gini loh. Cara jadi profesional. Cara profesional adalah Anda punya web atau Instagram, posting kerjaan Anda. Nah, jangan selfie. Kalau banyak gini. Saya tahun 2005 dikontrak dari Inggris untuk bikin foto. Dia belum dapat kerjaan. Gimana dia mau posting kerjaan? Ya, mulai motret dong, mulai motret aja produk-produknya Bang ya, posting. Iya. Jadi kalau mau jadi foto jurnalis ya, saya motret diupload, persiapan sehari-hari diupload ya. Nah, cerita yang di Inggris tuh, yang di Inggris tuh dari apa? Ya kan, di kontak orang di Inggris. Ya, 2005 saya dikontak untuk bikin buku tentang Indonesia oleh orang Inggris ya. Launchingnya di London, dicetak di Kanada. Jadi buku saya yang terbit itu dia mempelajari foto-foto saya. Waktu itu di FN, dia lihat foto-foto saya, dia lihat mempelajari foto salah satu, terus saya ditawari untuk bikin foto itu. Ya karena salah satu adalah saya jarang selfie. Nggak tahu ya, dia orangnya pertimbangannya Anda jarang selfie.
ada lebih menyukai memotret gitu. Jadi itu salah satu pertimbangannya gitu loh. Ya, aku tambahin ya Mas. Ini ya buat teman-teman yang ya kalau yang buat senior nggak usah. Yang penting sering upload di media sosial. Media sosial itu adalah sarana kita buat aktualisasi diri, pameran karya-karya kita. Nah, saya pribadi upload di Facebook, juga di kontak orang, ya buat kalender segala macam. Dulu media kita FN ya, fotografer.net ya. Dari fotografer.net, saya juga sama Bang Arben itu banyak dapat job di sana. Jadi kalau teman-teman tidak upload karyanya di medsos atau dimanapun, gimana orang mau lihat hasil karya gitu kan? Betul. Nah, karena portfolio kita tuh di medsos. Betul. Portfolio kita di medsos. Atau bikin web sendiri, tapi web sendiri juga harus dipromot juga, ya kan? Zaman sekarang kan lebih gampang. Zaman dulu kalau ngelamar kerja nyerahin upload portfolio itu bisa jadi buatan orang lain, ya toh. Kita pinjam foto. Nah, kalau portfolio itu di IG, ada foto colongan, nggak lama pasti ketahuan. Sekarang klien itu ngecek foto di IG kita yang sampai lama nggak ada yang komen, nggak ada yang protes, berarti itu benar foto Anda gitu loh. Atau enggak. Jadi IG itu jurinya banyak. Ya, IG itu jurinya banyak. Itu portfolio yang paling hebat. Roy Genggam itu sampai punya beberapa yang dia koleksi dia, kerjaan dia ya. Walaupun Roy Genggam itu udah nggak butuh iklan lagi, tapi Roy Genggam itu tetap maintain IG-nya. Dia hobi beternak ular ya, membiakkan ular dan reptil. Dia hobi motret apa, dipisah-pisahkan akunnya. Karena bagi dia tetap penting, memaintain dengan klien itu penting. Jadi walaupun kamu udah terkenal, orang udah nyari kamu, tetap penting Anda punya portfolio yang bisa orang bisa lihat perkembangan Anda dan sebagainya, itu tetap penting. Jadi kuncinya di publish karya-karyanya dulu sekarang supaya nanti orang tertarik sama itunya untuk dapat project. Bocoran aja, saya dapat project kemarin tuh dari salah satu fotografer senior itu yang ada di depan saya itu karena dia ngintip foto-foto drone gua tuh di Iceland kan. Jadi dikasih lah suruh foto. Gitu. Iya. Oke. Kayaknya Bang Dodi ngantuk abis deh. Enggak, Mas. Emang abis gelek kayak gini. Abis geleknya di Amsterdam, ngantuknya di sini. Sekarang malah lapar, belum makan dari tadi. Itu ada tanya, Bang, cara bikin foto nggak gelap gimana? Pakai flash ya. Pakai flash. Ini tadi udah dijawab belum? Gimana melatih insting dalam mengambil momen? Udah ya, sering-sering motret ya. Ini Daniel Lee tanya dari kabinet yang bagus. Dari kabinet itu sekarang kalau Anda beli di toko yang cukup gede atau di S Hardware pun itu udah cukup bagus ya. Toko yang besar itu nggak mungkin datengin barang yang jelek. Gitu salah satu ajang promosi lagi buat teman-teman di sini ya. Kalau ada Pak Hartono di Fokus Nusantara, beratnya juga. Ya, di Fokus juga. Beberapa brand bagus ya. Dry box. Ya, ada merek Elite segala macam, bagus lah. Terus ada merek apa yang dari si Chandra juga bagus. Udah bagus lah sekarang ya. FYI, Edward Tigorsiaan, fotografer yang sekarang tinggal di Siborong-Borong itu, dulu punya kasus dry kabinet terlalu dry, sampai sensor kameranya sering gauge. Ya, be careful ya. Kalau yang saya dry kabinet ini hanya lensa. Kalau body saya enggak. Saya body jangan. Pakai Tupperware aja. Intinya enggak lembab ya, enggak kena lembab. Saya enggak pernah naruh dari kabinet untuk kamera. Pengalaman saya pribadi ya. Karena tapi case itu banyak kan sama DSLR dulu Bang, yang karet, semua pakai karet ya kan? Iya. Karetnya yang itu sama gerak sensornya tuh. Jadi kalau kekeringan juga merusak gitu ya. Jadi jangan terlalu tergila-gila dry kabinet ya Danieli. Jadi gini, paling aman adalah pokoknya nggak kena kelembapan yang terlalu kelembapan yang tiba-tiba berubah ya. Ya paling gampang masukin kantong plastik fotokopi, dibuka di hair dryer. Terus kamera masukin diikat karet, itu menurut aku the best, itu melindungi dari kelembapan dan jamur-jamur yang hidup ya. Cukup dia kedap aja udah pakai plastik fotokopi. Saya dulu waktu di Asmat 6 bulan, saya pakai itu aja. Sip. Plastik di dryer kering, masukin ikat karet udah. Ini ada pertanyaan tapi jangan ngegas ya. Dari Mas Sabto Raji, jangan kaget loh Mas. Batasan setting ada nggak Om? Ada 78%, 78, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya. 78,1 aja udah terlarang. Gimana coba ngukurnya? Terus batasan settingnya buat foto apa dulu? Buat ditampilkan di media, jurnalistik atau enggak? Kalau misalnya buat karya komersial segala macam, siapa yang larang?
ya kan? Iya. Tergantung klien gitu. Kayak batasan Tapi dandan, siapa yang batasin gitu. Kalau di Siapa yang jurnalistik, batasin? ya nggak tahu kalau jurnalistik gimana bang, gitu kan? Gini, dalam segala hal, tiap kali Anda tanya batasannya berapa persen, Anda tanya dulu balik, siapa yang batasin? Terus siapa yang, kalau melebihi itu siapa yang negur? Itu aja. Kalau nggak ada yang batasin, kalau Anda melanggar nggak ada yang negur, berarti nggak ada batasan. Ya, simple kan? Gitu. Oke. Itu ya Mas Toraji ya, untung Bang Arbainnya nggak ngegas. Lagi baik hati dan tidak sombong hari ini. Walaupun katanya gelasnya masih ada tag harganya katanya ya. Gelas NBA made in China-nya masih ada label harga katanya tadi. Nggak tahu tuh saya yang ngomong. Nah, dari aromatik, waduh aromatik IDN. Bang Bain, kalau motret manusia diam-diam di Eropa boleh nggak sih Om? Cerita dong Bang Dodi dan Bang Bain kalau motret human interest. Nggak dilarang, asal nggak ketahuan nggak dilarang. Bermasalah itu kalau orangnya reseh ya. Jadi gini loh. Dunia ini adalah tidak menyenangkan kalau ketemu orang reseh, mudah curiga ya. Kita mau tahu, aduh maksudnya apa itu susah. Jadi kalau Anda mau motret, Anda pakai tele aja dari jauh cara diam aja gitu, udah nggak ketahuan. Motret tidak pernah masalah. Masalah muncul kalau publikasi, gitu. Itu aja. Ya. Selama kalau motret itu selama nggak ketahuan, motret presiden kencing pun nggak masalah, gitu. Motret ya. Publikasi yang jadi masalah. Jadi pisahkan antara memotret dengan mempublikasikannya. Tapi gitu emang aja. di Eropa kadang-kadang beberapa orang nggak nyaman di foto kayak kita juga di foto orang nggak dikenal kan juga. Jangankan di Eropa, di sini aja di foto orang nggak dikenal karena kita melotot juga gitu kan. Saya di Eropa motret juga beberapa orang. Kalau anak mereka nggak boleh rata-rata. Tapi kalau orang misalnya waktu kita di Reykjavik itu kan orang tua lagi duduk ya saya motret pakai tele emang tapi saya lambaikan tangan dari luar dari jauh gitu kan. Foto nggak ada masalah sih. Kita kan bisa lihat gesturnya mereka. Kalau dia nolak begini, ya kita bye aja gitu kan. Tapi istilahnya masih oke-oke aja. Tapi benar pakai tele asal dia nggak itu juga nggak masalah kok. Tapi kalau anak ketahuan dia marah. Mereka anak itu kayaknya privasi banget gitu ya. Ini poetic picture mating ya. Itu poetic picture mating huru hara tuh deh. Atasnya pakai kaos, bawahnya pakai apa? Poetic picture tuh. Itu pemancing gara-gara si Sasa ya. Nih dari Junaidi Muling, unsur utama dalam foto jurnalistik agar kekuatan fotonya benar-benar kuat apa ya Bang? Terkadang kendala ketika jangan bisa seperti itu ya. Enggak, foto kuat itu karena kesannya kuat, itu titik. Apa yang bikin kesannya kuat ya macam-macam. Bisa modelnya, bisa adegannya, bisa backgroundnya, tadi kan backgroundnya bendera tadi. Waktunya, suasananya, momennya, waktunya. Jadi gitu nggak pernah ada rumus umum ya, nggak pernah ada rumus umum. Sebuah foto itu kuat karena foto itu setelah foto total kuat, nggak ada karena apanya, nggak ada. Malam juga Om Daniel, sehat selalu juga. Kalau jurnalistik tetap pakai auto kan Om Bain? Mbak ini nanya. Yes. Selama cahayanya kontinu saya selalu pakai auto. Saya tidak pakai auto hanya kalau studio ya, pakai pengaturan flash, pakai perhitungan cahayanya. Selama continue light ngapain pakai manual gitu loh. Ini tadi ngomong balik ke belakang tadi ngomongin soal publish foto untuk supaya kita dikenal orang supaya dapat project dari klien. Kan kita bilangnya web dan IG. Ini Om Juragan Erwan nih mancing, FB enggak ya? Udah selesai di bandnya, jadi posting lagi di FB nggak apa-apa. Nggak, FB itu hanya teman yang bisa lihat ya, hanya 5.000 ya. Kalau Twitter itu bisa nyebrang kemana-mana ya. Instagram tuh kalau Anda kasih hashtag, itu orang yang nyari hashtag itu bisa nyebrang kemana-mana. Jadi kalau di IG Anda mau nyebar kadang foto pemandangan atau foto portrait ya, pagarnya portrait. Itu apa itu, nanti orang kalau cari portrait itu masuk di kategori itu, orang akan melihat foto Anda. Makin banyak hashtagnya, makin luas penyebarannya. Saya fotografer tapi nggak pernah difoto. Kasian deh kamu, suruh modelnya yang motret kamu, masa enggak? Oke, buat ini aku bacanya dari belakang-belakang nih udah banyak banget ternyata tulisannya. Oh iya, pertanyaan terakhir tuh yang kerusuhan etnis itu menarik tuh coba. Ntar dulu, yang di atas aja masih banyak nih pertanyaannya, sabar. Gue yang ngegas sekarang. Kata butik picture, Sasa, foto biar terang lilinnya liatnya pakai lilin Kak. Itu kalau pakai lilin itu biasanya babi ngepet. Pakai lilin bisa over exposure loh. Kalau lilinnya 2000. Rifki Afifan, izin Om, status saya sekarang pelajar dan ingin kuliah di jurusan fotografi isi. Kan harus mencantumkan portofolio. Mungkin ada saran foto yang gimana buat ngisi portofolio biar aku diterima Om. Iya jangan gini.
Anda motret landscape ya, pemandangan. Anda dari Jogja katakanlah Anda ke Gunung Kidul, kemana motret-motret yang indah. Ingat ya, landscape itu daerah tropis, usahakan motret di bawah jam 7 pagi ya. Kalau udah kesiangan matahari udah tinggi, elek ya. Anda punya foto landscape, Anda punya foto portrait. Ke kampung-kampung cari orang tua, cari orang yang cantik, cari orang apa macam-macam potret. Terus motret still life. Coba Anda motret motor, motret arloji, motret apa, motret paring pinci, panci piring ya. Terus Anda motret makro. Jadi Anda punya portfolio seperti itu. Tapi setahu saya masuk kuliah isi nggak pakai portfolio deh. Tanya Pak Risman deh. Ini orangnya masih pelajar, Bang. Belum belajar, mungkin belum banyak makro segala macam. Kalau mau kuliah nggak ada portfolio. Portfolio itu kalau mau kerja. Mas Rifki tuh datang ke Jalan Pamularsi nomor 39, temuin Pak Risman. Bilang saya ikut obras dari Mas Dodi sama Bang Arbain. Saya pingin kuliah di ISI. Udah, tapi jangan lupa. Kisi-kisinya. Minta kisi-kisinya, passwordnya apa? Bawa martabak buat Pak Risman. Jangan lupa. Kalau nggak dibukain pintu. Ya, buat martabak. Cari aja yang paling murah, dia juga nggak tahu. Ya, udah. Martabak juga nggak dimakan. Jalan Pamularsi nomor 39, Pak Risman marah. Yogyakarta, ya. Yogyakarta. Itu salah satu pendiri jurusan fotografi ya. Iya. Seni rekam. Dan anak Pak Risman juga sekjur, si Keken, Mas Keken. Iya. Namanya Oscar beneran ya? Oscar Semaratungga. Jadi kalau namanya Oscar beneran? Iya. Saya kira bukan panggilan ya. Jadi Mas Oscar, panggilan itu Mas Keken. Mas Keken itu adalah salah satu desainer di Kemilau Publishing. Jadi kalau buku-bukuku Mas Oscar yang bikin desain juga gitu. Iya. Dari Mas Ranar, foto tunggal yang kuat itu gimana Bang? Misalnya buku foto budaya atau travel. Foto tunggal nanti yang kita kuat. Nanti ngomong ya, foto travel yang kuat itu ada gini, Anda lihat-lihat kalender, lihat-lihat buku travel itu umumnya seperti itu ya. Nanti saya bahas ya. Nanti umumnya ada mainstream, Anda buat mainnya beda dikit, itu jadi foto Anda lebih menarik. Bromo, Anda fotonya dari Panajakan 1 atau Panajakan 2, orang udah bosen, coba temuin. Sekarang ada gorila, bukit gorila, ada ya, nemuin macam-macam, ada bukit kebun bunga, macam-macam lah. Gorila nggak ada, King Kong kali. Oh, ya sama-sama lah, sama-sama. Oh, King Kong ya. King Kong. Salah. Orang ntar nyari lagi. Mana bukit gorila di Bromo? Oh, King Kong ya. Ya. Saya ingatnya punya gede aja. Maaf. Oke, nanti bisa dibahas lagi Mas Anar. Abis ini mungkin Bang Abel mau nunjukin fotonya. Ini dari Mas Arif pribadi. Cerita cara motret story Om. Saya pernah bikin foto story. Jadi Obras pernah bikin foto story di IG-nya Dodi ya. Pernah bikin foto story di IGTV atau di YouTube aku ya. Teman-teman, aku promo YouTubeku ya, Dodi Sandradi. Jangan lupa subscribe. Saya pernah bikin namanya membuat esai foto tanpa teori ya, kalau nggak salah ya. Nah jadi Mas Arif bisa lihat di situ ya. Itu lebih lengkap penjelasannya. Ngegasnya tapi nggak banyak di sana. Dari Abu Atari Zafran. Om, kalau foto jurnalis settingan kamera yang pas apa? Auto. Nih, dari tukang foto. Tadi lagi tukang foto Solo. Ini tukang foto Solo ini sopo ya? Masa aku nggak kenal? Helmi? Bukan. Sugede? Bukan. Nggak tahu deh. Bang, sepeda belakang apaan tuh? Dia nanya sepeda. Itu yang putih itu sepeda listrik. Belinya dari OI. Ya. Aku jualan sepeda listrik. Aslinya same bike itu saya lindungi supaya nggak gores-gores. Terus anakku punya stiker Scott saya tempelin, jadi mereknya Scott. Padahal same bike. Jadi kalau wah bapak kaya ya sepedanya Scott. Gitu. Keren. Sepeda listrik. Same aku bike. masih asik ada loh tuh. Ya itu sepeda listrik. Saya dari STC, dari tokonya Dodi Kemilau, dari STC sampai rumah saya di Cempaka Putih. Itu full, nggak genjot sama sekali. Full pakai baterai. Cuma hilang sepertiga lebih ya. Jadi masih lebih dari setengah sampai rumah. Bayangin dari STC sampai Cempaka Putih full pakai listrik, nggak digenjot, masih baterai masih banyak. Jadi gunanya sepeda listrik itu bukan bikin kita males gowes, enggak. Jadi teman-teman udah gowes jauh 20 kilo, 30 kilo, pulangnya kan males gowes daripada naik taksi. Ya udah, pakai gasnya aja gitu. Iklan ya.
Atau pedal semacam. assist ya, pedal assist. Jadi Ya, hidupin, kita ngejot biasa, dia tapi kencang. kadang-kadang tambah kencang, enak sekali. Kalau tanjakan enak sekali pedal assist. Sekali cuman gowes, dia jalannya kencang gitu. Enaknya itu saya sekarang kalau dari rumah ke Sumur Batu, mau beli mie goreng, mau beli nasi goreng aja, nggak usah pakai helm, ngapa kan, nggak usah sibuk apa SIM segala kan, karena sepeda kan. Tapi kayak naik motor juga kan, masuk-masuk gang itu lebih enak menurut saya. Lebih daripada motor berisik juga kan. Ayo, beli. Ini dari Mbak Eni Krisna. Kadang ada foto yang powerful, tapi kadang fotonya di mix sama editing yang jadi wah fotonya. Seberapa wajarnya editing, apalagi DI, digital. Ini editing itu hanya kosmetik ya, nggak bisa merubah momen ya. Ingat, editing itu hanya kosmetik. Kontrasnya, apa cahayanya segala ya. Tapi kalau momennya, angle-nya udah poh. Nggak ada editing yang bisa merubah angle ya. Belum ada editing yang bisa merubah angle. Angle-nya udah salah, nggak bisa diedit. Momennya udah salah, nggak bisa diedit. Titik ya. Editing itu terbatas, hanya kosmetik. Anda jago kosmetik kayak apapun, bedahin kambing nggak mungkin ganteng. Oke, titik ya.